Iya, saudara, ada satu hal yang sangat saya sukai ya, ketika melihat kawan-kawan saya yang non-muslim, terutama kawan atau saudara-saudara saya yang beragama Kristen, yaitu momen ketika mereka ingin makan ya. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan topik menarik untuk kita simak dan kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum saya lanjutkan saudara-saudaraku, marilah kita ikuti bersama-sama cuplikan videonya berikut ini. Iya, saudara, ada satu hal yang sangat saya sukai ya, ketika melihat kawan-kawan saya yang non-muslim, terutama kawan atau saudara-saudara saya yang beragama Kristen, yaitu momen ketika mereka ingin makan ya. Jika kami umat Islam berdoa sebelum makan, doanya template ya, dalam artian sama ya. Doa muslim ketika akan makan adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Siapapun muslim sebelum makan harus membaca doa itu ya. Walaupun sebenarnya mengucapkan kata bismillah saja itu sudah cukup, namun lengkapnya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Namun saudara-saudara kita umat Kristen ketika berdoa kadang panjang banget ya. Malah candaan teman saya, jika orang Kristen yang memimpin doa, makanan yang awalnya segar boleh jadi basi karena doa mereka kelamaan. Ini hanya joke ya, ini hanya lelucon, tapi saya perhatikan ketika saudara-saudara kita umat Kristen yang ingin makan itu doanya panjang. Misalnya, ya Tuhan, berkatilah makanan yang ada di depan kami, berkatilah nasi putih yang terhidang di meja kami, berkatilah para petani yang dengan tulus menanam padi yang kemudian menjadi beras ini. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, berkatilah Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Saya hanya ingin berkata bahwa hal yang paling mengagumkan dari Anda yang seharusnya kami pelajari sebagai umat Islam adalah Anda melakukan kebaikan bukan berdasarkan atau bukan dengan nawaitu agar Anda sampai ke surga ya. Anda melakukan kebaikan sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat Tuhan, dan mungkin itu yang harus kami pelajari sebagai umat Islam ya. Saya benar-benar mengagumi bahwa ketika Anda ingin makan, walaupun ini hanya contoh kecil ya, bahwa Anda melibatkan semua pihak yang terlibat dengan kebaikan apapun yang tersaji di depan Anda. Hanya saja saya mengambil contoh makanan ya. Anda sampai mendoakan para petani, mendoakan para menteri, mendoakan presiden ya. Dan itu menurut saya luar biasa ya, sebab orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang memahami dan selalu menyertakan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Wassalam, shalom. Kita sudah saksikan bersama-sama saudara-saudaraku apa yang disampaikan oleh tokoh muslim ini yang saya beri nama Pak Gondrong, dan beliau menurut penilaian saya adalah orang yang baik. Dalam topik ini saudara-saudaraku, beliau membahas tentang masalah doa.
bahwa doa mereka, apalagi doa makan, itu sama, bunyinya sama, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau berbicara tentang doa orang Kristen, tadi beliau katakan sekalian mungkin bercanda ya saudara-saudaraku. Katanya tadi bahwa makanan bisa basi di atas meja ya, karena doa orang Kristen itu terlalu panjang. Haleluya. Memang saudara-saudaraku, kadangkala doa makan pun bagi orang Kristen itu panjang. Apalagi kalau ada momen-momen tertentu. Biasanya dalam satu momen tertentu bagi umat-umat Kristen, ya, itu kita melaksanakan syukuran, ya, melaksanakan syukuran, dan syukuran itu sudah pasti disertai dengan ibadah, mengundang jemaat, mengundang teman-teman yang dekat atau para tetangga-tetangga. Dan pada saat momen doa makan, ya, kadangkala memang panjang, dan itu tidak bisa dipungkiri karena itu adalah kenyataan. Dan sisi positifnya itu tadi sudah diungkapkan oleh Pak Gondrong. Bahkan beliau sangat tertarik juga dengan doa orang-orang Kristen. Walaupun itu adalah doa makan dalam satu momen tertentu, kalau memang Roh Kudus mengizinkan kita untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan negara, mendoakan pemerintah, itu tidak masalah, ya. Itu tidak masalah, justru itu lebih baik kita bersyafaat bagi negara, kita bersyafaat bagi banyak orang, supaya berkat Tuhan itu juga mengalir bagi semua orang. Jadi tidak harus dibatasi, tidak harus khusus mendoakan makanan itu, saudara-saudaraku. Dan itulah uniknya dan luar biasanya iman Kristen. Walaupun dalam keadaan dan situasi sedang mau makan, tetapi kita masih berdoa juga untuk negara dan untuk orang lain. Sehingga dalam peristiwa ini, yaitu doa makan bagi orang-orang Kristen, menjadi berkat juga bagi Pak Gondrong ini, saudara-saudaraku, di mana dia mengambil sisi positifnya dan menjadi contoh bagi dia secara pribadi. Haleluya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati Pak Gondrong ini bersama keluarganya. Demikianlah video yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.